Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kenikmatan yang bisa kita rasakan, sehingga dengan kenikmatan tersebut alhamdulillah banyak sekali kebaikan, banyak sekali ketaatan yang mampu untuk kita lakukan. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa syukur ini wajib untuk dilakukan oleh setiap seorang muslim. Dan bentuk keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin apa yang dia dapatkan, kemudahan yang dia dapatkan, kemudian harta yang ia miliki, tentunya ini adalah karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga langsung dia bersyukur kepada Allah. Apakah minimal sekali itu dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah, minimal itu. Tetapi selain daripada itu adalah kita yakin bahwa yang memberikan kenikmatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mempergunakan kenikmatan tersebut untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Ini juga salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat wal afiat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Sudah sampai hadis yang ke 86, betul ya, terkait dengan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan, ya, terima kasih Pak, seorang sahabat Rasulullah itu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngapain? Gendong. Bukan gendong, apa ya? Manggul. Ya, kalau gendong kan di belakang itu Pak. Ini adalah manggul. Manggul itu di mana? Di pundak beliau. Manggul cucu beliau. Dan itu disaksikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, mencintai cucunya, maka cintailah ia. Jadi dari hadis ini para jemaah sekalian, bagaimana ekspresi cinta kita kepada anak-anak kita itu harus diapakan? Harus diungkapkan. Jangan dipendam di dalam hati kita. Bagaimana cara mengungkapkannya? Kita sudah bahas tuh, dua hal. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan itu? Adalah kita apa? Kita peluk, kita gendong, kita elus-elus. Harus kita lakukan agar anak kita merasakan kasih sayang yang kita berikan. Dan ini efeknya akan luar biasa para jemaah sekalian, dirasakan oleh si anak, dan efek apa yang dia rasakan saat itu akan terus dia rasakan nanti sampai dia dewasa. Bagaimana orang tuanya itu begitu menyayanginya. Jadi
ketika seorang ayah, seorang ibu sayang, cinta kepada anaknya, yang dia lakukan itu adalah bagaimana mengekspresikannya dengan perbuatan, dielus, digendong, dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan ucapan. Kita ngomong kepada anak kita, nah, aduh bapak sayang banget sama kamu, aduh sayang bapak nih, gitu. Sehingga apa? Sehingga anak pun juga sama, mengetahui bahwa ayahnya itu menyayangi anaknya, ayahnya itu mencintai anaknya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengekspresikan cintanya kepada cucunya? Itu dengan cara bagaimana? Dua hal tadi, dengan perbuatan beliau dan juga dengan ucapan beliau. Ya, kalaupun itu dilakukan oleh Rasulullah, kita pun juga sama demikian. Kita punya anak, laki-laki maupun perempuan, ekspresikan cinta kita kepada mereka itu dengan dua hal tadi, agar anak kita itu betul-betul merasakan kasih sayang kita. Anak itu merasakan cinta yang kita berikan kepada mereka, dan ini berefek jangka panjang. Udah dewasa, dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Apa yang kita tanam kepada anak-anak kita, suatu saat kita itu akan memanen. Kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita, kelak nanti ketika dia dewasa, dia pun juga akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Cinta yang kita berikan kepada anak kita dan itu dirasakan oleh anak kita, ini pun juga sama, akan berefek jangka panjang. Ketika dia dewasa, kita sudah mulai menua, ia akan memberikan cintanya kepada kita, perhatiannya kepada kita. Perhatian yang kita berikan kepada anak kita, mereka pun juga sama, akan memberikan perhatian itu kepada kita. Sekali lagi bahwa saat kita menanam, saat kita memberikan sebuah hal yang dirasakan oleh anak-anak kita, mereka pun juga akan memberikan itu kepada kita. Kan bapaknya begitu Pak ya. Kita punya anak, anak kita itu anak yang bagaimana? Soleh, berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau ada anak nih yang baru ada orang seorang ibu yang melahirkan anaknya, biasanya gimana doanya? Ya, semoga apa? Selamat atas kelahiran ananda siapa. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya. Kan begitu, penyejuk hati kedua orang tua. Nanti kita akan bahas tuh, maksud penyejuk hati itu apa sih? Ya, jadi intinya adalah para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengekspresikan cintanya, sayangnya kepada cucunya itu dengan cara dua hal tadi. Kita pun juga perlu untuk melakukan itu. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang ke-87. Hadis yang ke-87 ini adalah judulnya adalah anak adalah penyejuk mata. Namun anak itu akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, anak yang bagaimana? Apakah semua anak yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi penyejuk mata baginya? Pasti atau tidak? Belum tentu gitu. Namun kriterianya itu bagaimana sehingga si anak ini begitu menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya? Kita akan bahas. Ini hadis yang cukup panjang. Hadis yang begitu panjang, namun saya akan coba menyingkat saja itu kan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu kesempatan sahabat Rasulullah SAW Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, pada satu kesempatan beliau ini pernah duduk bersama dengan rekan-rekannya.
Tetapi bukan siapa? Bukan sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi generasi setelah sahabat Rasulullah. Siapa tuh generasi setelah sahabat Rasulullah? Namanya Pak? Ada generasi sahabat setelah masa Rasulullah, itu namanya generasi tabi'in. Al-Miqdad Ibn al-Aswad ini adalah sahabat Rasulullah SAW, pernah hidup di zaman Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menyampaikan bagaimana merasa kagum kepada sahabat Rasulullah ini, Al-Miqdad Ibn al-Aswad ini. Itu kan, enak ya, dulu sahabat Rasulullah ini, Al-Miqdad Ibn al-Aswad ini pernah hidup di zaman Rasulullah SAW, pernah melihat Rasulullah SAW, pernah berdakwah bersama dengan Rasulullah SAW. Ini pujian yang diberikan oleh tabi'in ini kepada sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana tidak ya, hidup bersama dengan Rasulullah SAW dirasakan begitu indah, begitu enak, bisa mendampingi Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, melihat semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana respon sahabat Rasulullah ini ketika ada para tabi'in ini memuji dirinya itu pernah membersamai Rasulullah SAW? Apa responnya itu yang disampaikan oleh Al-Miqdad Ibn al-Aswad ini? Ternyata responnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi para tabi'in ini itu. Namanya orang dipuji itu ya, wah senang. Namun responnya itu adalah beliau itu marah terhadap rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya tersebut, para tabi'in. Bagaimana beliau itu sebetulnya adalah menyampaikan kepada mereka, yang lebih enak itu adalah kalian, karena belum tentu ketika kalian itu hidup di zaman Rasulullah SAW, kalian itu akan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Karena perjuangan Rasulullah itu, ketika beliau itu menyebarkan agama Islam, apakah seluruh penduduk Mekah itu beriman kepada Rasulullah? Tidak. Apakah semua orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW itu akan menjawab, merespon positif baik dakwahnya Rasulullah SAW? Enggak semuanya gitu. Karena di zaman tersebut itu ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi ketika di awal-awal dakwah Rasulullah itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Jahal. Apakah keduanya itu beriman kepada Rasulullah SAW? Tidak. Abu Bakar ia beriman kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal memusuhi Rasulullah SAW. Kalau kalian itu hidup di zaman tersebut, bisa jadi kalian itu termasuk pengikut Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq, tapi bisa jadi bersama dengan Abu Jahal gitu ya, tidak beriman. Karena belum tentu ketika kalian itu hidup bersama Rasulullah itu akan bisa atau merespon positif dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan sekarang bagaimana? Udah enak. Islam itu sudah tersebar, Islam itu sudah dipeluk oleh begitu banyaknya kaum muslimin, dan kalian sudah enak, sudah nyaman saat ini, sudah kondusif, berbeda dengan dahulu ketika di awal dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di zaman tersebut, di zaman Rasulullah SAW itu menjadi zaman yang tidak mudah. Di antaranya itu adalah mereka itu harus lebih mementingkan, mendahulukan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada Rasulullah SAW. Cintanya lebih didahulukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan dengan apa? Cintanya itu kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya. Kenapa? Harus didahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lah bagaimana ketika di zaman tersebut
Ada seorang muslim, namun ternyata orang tuanya belum beriman kepada Rasulullah SAW. Anaknya belum beriman kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi di dalam beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka itu harus memerangi kaum musyrikin, dan ternyata di antara kaum musyrikin itu ada siapa? Ada bapaknya, ada anaknya. Bagaimana Pak? Apakah ketika ketemu bapaknya, janganlah, kasihan itu kan enggak begitu itu. Apalagi ketika orang tuanya tersebut itu begitu memerangi dan membenci agama Islam, tetapi karena perintah dari Allah dan Rasulnya, Islam itu harus tersebar. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya seperti itu. Namun ini tidak, mereka memusuhi Rasulullah. Sedangkan kita atau seorang muslim itu harus lebih mendahului cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah. Dan mungkin saja dikarenakan faktor seperti itu, ternyata beda jalan. Dia muslim, yang lainnya itu belum beriman kepada Allah. Bapaknya belum, anaknya juga sama belum gitu. Namun berbahagialah ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang tuanya dan anaknya pun juga sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya itu. Dan ini akan menjadi apa? Menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi seseorang. Kan begini para jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini berharap kita masuk ke dalam surga. Yang kita harapkan masuk ke dalam surga itu kan bukan hanya diri kita, tapi yang kita inginkan masuk ke dalam surga itu siapa? Keluarga kita, ya istri kita, ya anak kita, ya orang tua kita. Dan ini akan menjadi kebahagiaan bagi seseorang itu hidup di dunia, meniti jalan menuju surga, dan ketika di surga itu mereka ketemu lagi. Tetapi bagaimana ketika di zaman Rasulullah tadi itu ya, begitu kuat itu ya antara orang-orang musyrikin tadi itu memerangi Rasulullah SAW, sehingga seseorang itu harus berhadapan dengan kondisi orang tua ataupun anaknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan bagaimana seseorang itu di dunia dia mendapatkan penyejuk hatinya, kebahagiaan ketika anaknya itu adalah menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, meniti jalan bersama menuju surga. Tetapi bagaimana kalau ternyata itu di akhirat kelak tidak bersama dengan mereka? Apakah itu akan menjadi penyejuk hati bagi seseorang? Tentu tidak. Oleh karenanya di dalam hadis ini, di akhir hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran sebagaimana yang sering didoakan oleh kita. Apa doanya? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Adalah orang-orang yang berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dan juga dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, mereka-mereka yang menjadi penyejuk apa? Penyejuk hati, penyejuk mata orang tuanya. Siapa mereka? Adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, meniti jalan bersama menuju surga, ketika melaksanakan sholat bareng-bareng. Bahagia atau tidak? Bahagia itu. Ketika berpuasa di bulan Ramadan bersama-sama itu, bahagia atau tidak? Bahagia. Jalan ini menuju surga dan kelak nanti di akhirat dipertemukan di dalam surga. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan
di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada orang tua kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak kita pun juga sama demikian, istri kita pun juga sama demikian. Maka menitilah jalan bersama di dunia ini untuk menuju surga bersama-sama, dan ini yang akan menjadikan kebahagiaan hati seorang manusia. Bahkan ketika anaknya itu adalah menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang salihah, ini yang akan menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Tapi bagaimana kalau ternyata ada anak yang tidak demikian, atau ada anak yang satu tutur katanya baik, yang satu lagi itu tidak baik tutur katanya kepada orang tuanya atau kepada siapa saja itu. Yang satu itu adalah orangnya sopan, santun anaknya, tapi yang satu lagi itu tidak demikian. Bagaimana jadinya? Kan orang tua itu akan merasa tidak nyaman ya. Ketika apa? Ketika anaknya itu gimana? Mohon maaf gitu ya, anaknya bandel misalkan gitu ya, anaknya badung misalkan. Kan orang tua juga gimana? Apakah kita bahagia ketika anak kita itu menjadi anak yang bandel misalkan? Kan tidak itu. Tetapi ketika anak kita itu menjadi anak yang saleh, anak yang salihah, mereka ini adalah anak-anak yang membahagiakan diri kita, menyejukkan hati dan juga pandangan kita. Saat seorang kakak bantu adiknya, seorang kakak itu ngayomin adiknya, adiknya itu begitu menghormati kakaknya. Senang kan kita sebagai siapa? Orang tua itu. Dan mereka ini adalah penyejuk hati seorang ayah ataupun seorang ibu. Jadi intinya adalah para jemaah sekalian, bagaimana kita berupaya untuk bisa membimbing anak-anak kita sehingga mereka itu menjadi penyejuk hati diri kita. Dengan cara bagaimana? Betul-betul mendidik mereka itu dengan sebaik-baiknya, membimbing mereka untuk betul-betul mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal ajaran Islam. Mereka memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Mereka adalah anak-anak yang akan menjadi penyejuk hati orang tua. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88 ini adalah tentang orang-orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Jadi kalau kita berdoa itu Pak, doanya untuk siapa Pak? Yang pertama adalah untuk siapa? Untuk diri kita. Baru kemudian doa yang kita berikan itu kepada siapa? Kepada orang lain. Makanya kan kalau kita berdoa gini Pak, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengawali kita minta ampun, kita dulu kan untuk meminta ampun kepada Allah. Rabbil firli, ya Allah ampunkanlah diriku itu. Baru kemudian kepada siapa? Meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Jadi saat kita berdoa, maka berdoalah untuk diri kita, kemudian kita berdoa untuk orang lain. Walaupun nih Pak ya, kalau kita berdoa untuk orang lain, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita itu akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita berdoa kebaikan untuk saudara kita, doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita itu akan kembali kepada diri kita. Dan itu adalah doa yang mustajab. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda, da'watul muslim bi dhahril ghaib, doa seorang muslim dalam kondisi untuk saudaranya yang lain gitu ya, dalam kondisi saudaranya itu nggak tahu dia didoakan gitu. Jadi tiba-tiba nih seorang muslim ngedoain aja itu saudaranya, ngedoain tetangganya, ngedoain pamannya,
ngedoain keponakannya. Intinya adalah ngedoain orang lain deh. Dan dia tidak tahu tuh didoakan. Orang yang didoakan itu nggak tahu didoakan. Maka apa yang terjadi? Akan ada malaikat yang bagaimana? Yang mengaminkan doa kita. Dan itu adalah doa yang mustajab. Malaikat mengaminkan. Walaka bimithlim, dan bagimu sebagaimana yang engkau doakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan kayak begitu. Jadi kalau ternyata kita menginginkan sebuah kebaikan, maka doakan saudara kita agar ia mendapatkan kebaikan itu, maka secara otomatis kita pun juga sama. Jadi salah satu para jemaah sekalian, upaya yang kita lakukan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bagaimana? Ngedoain orang lain. Ya Allah, pengen punya rumah. Maka apa yang dilakukan? Doa untuk siapa? Untuk tetangganya. Ya Allah, itu tetangga saya, Allah punya rumah, mudahkan ya Allah biar dia punya rumah gitu. Maka ketika dia doakan itu akan kembali kepada dirinya, menjadi doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Walaka bimithlim, dan bagimu bagaimana yang engkau doakan. Belum punya keturunan misalkan itu kan dia melihat lagi kepada orang lain, ya Allah itu saya juga punya saudara gitu ya. Udah berapa lama belum dikasih keturunan, ya Allah berikan keturunan kepada saudara saya tersebut, sebutin tuh namanya. Kalau seseorang itu mendoakan seperti itu, doanya adalah doa yang mustajab dan kembali kepada siapa? Kepada dirinya. Jadi tidak egois, doanya buat sendiri aja gitu, kebaikannya buat sendiri aja, nggak pernah doain orang lain. Jangan. Kalau kita menginginkan sebuah kebaikan, maka kita doakan orang lain itu untuk mendapatkan kebaikan tersebut, maka secara otomatis doa tersebut itu akan balik kepada diri kita. Banyak nggak berkah juga itu ya. Dari sekian 10 anak yang soleh nggak ada itu kan gimana? Tapi kalau anak banyak misalkan itu ya, yang 9-nya yang satunya itu nggak soleh misalkan itu ya, kurang baik misalkan, masih ada yang 9 gitu kan. Jadi ketika memang punya anak banyak itu dan Allah berikan keberkahan, ini yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Jadi Pak, Bu, kalau kita punya sesuatu itu yang kita inginkan itu adalah apanya? Berkahnya. Kalau berkah, banyak berkah, Masya Allah, manfaatnya itu akan luar biasa, dirasakan oleh dirinya dan dirasakan oleh orang lain. Sedikit berkah juga sama itu. Kalau hartanya nggak banyak sebetulnya, gajinya juga nggak besar, tapi berkah itu ya, Masya Allah, dia akan merasakan kebaikan dari hartanya tersebut. Bahkan keluarganya pun juga sama, akan merasakan kebaikan dari yang sedikit tersebut karena memang ada keberkahan. Jadi kalau kita nih Pak berdoa nih seperti doanya Rasulullah itu, minta sesuatu dan juga minta diberkah. Al-barokah itu apa Pak namanya? Artinya apa sih Bu? Pak, barokah itu apa sih? Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Jadi yang namanya berkah itu bertambah dan juga ada kebaikan di sana. Tapi kalau ternyata banyak tapi nggak berkah itu ya sama aja, nggak akan merasakan dia itu. Jadi minta sesuatu itu juga sama, di akhirnya ya Allah berikan keberkahan. Punya rumah, minta nih kepada Allah punya rumah, dikasih tuh rumah sama Allah. Jangan lupa ada doa di akhirnya, berkahilah rumah ini supaya di dalamnya itu menjadi apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya itu semuanya itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sesuatu itu agar apa? Agar ada keberkahan. Mau nikah, minta nih punya istri dan juga apa? Berkah gitu. Ya. Atau punya kendaraan. Ya Allah, pengen punya kendaraan roda 4 dan berkahilah ya Allah.
punya tuh dia mobil, tapi ketika ada keberkahan, kebaikan itu akan begitu dia rasakan, bukan hanya dirinya saja, tapi orang lain pun juga sama demikian. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh di hadis ini adalah bahwa kita dianjurkan untuk apa? Untuk mendoakan orang lain. Jadi jangan egois, maunya sendiri saja gitu. Orang lain nggak usah gitu. Jangan, Pak. Doakan orang lain. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita itu. Mau sesuatu, doain orang lain. Insya Allah akan balik kepada diri kita. Kemudian doa yang kita panjatkan untuk orang lain ataupun untuk diri kita, jangan pernah lupa untuk di akhir tersebut, doa tersebut itu adalah apa? Mintanya kepada Allah agar memberikan keberkahan. Usia itu kalaupun ternyata dia tidak panjang banget tapi berkah, akan ada kebaikan pada usia yang dia dapatkan. Tapi usianya panjang tapi nggak berkah, sedikit kebaikan. Imam Nawawi ya, usianya kan 40 tahun ya. Usianya segitu, 40 tahun mah enggak ini Pak ya? Enggak lama atau gimana? Tergolong masih muda atau tidak? Muda. Biasanya kan orang 60-an, 70-an. Ini baru 40-an. Meninggal. Tapi ternyata karena usianya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, walaupun tidak panjang menjalani kehidupan di dunia ini, karena berkah begitu banyak kebaikan telah beliau lakukan. Berapa banyak kitab-kitab yang telah beliau tulis. Bahkan sampai saat ini kitab yang beliau tulis itu masih dikaji dan juga dibahas. Masya Allah, berkah itu. Jadi minta kita berkah Pak ya, buat keluarga kita, buat anak kita, buat semualah yang kita dapatkan. Jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar memberikan keberkahan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-40, hadis yang ke-89. 89 ini adalah terkait dengan ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ya. Semua orang itu pasti mengaminkan, mengiyakan bahwa ibu itu memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Kalau anak sakit gimana? Kadang-kadang kan gitu ya istilahnya itu ya. Nah udahlah, biar sakitnya buat ibu aja gitu kan ya. Tapi kamu sehat kan begitu tuh ibu tuh. Yang kalau anak sakit nggak bisa tidur itu siapa? Ibu. Yang gelisah itu siapa? Ibu itu. Karena memang seorang ibu itu begitu besar cintanya itu kepada anaknya. Kan pepatah kita mengatakan itu gimana? Kasih ibu itu sepanjang masa. Ibu itu akan begitu sayang kepada anak-anaknya. Dan di dalam hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bagaimana seorang ibu itu begitu sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana hadis tersebut? An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW yang tadi sudah kita bahas. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita, ibu gitu, datang kepada Aisyah. Fa'atatha Aisyah thalathata marat. Ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah itu memberikan apa? Memberikan 3 butir kurma. Karena memang tidak banyak juga ya persediaan di rumah Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu ya tadi ya bagi-bagikan secukupnya saja itu ada di rumah Rasulullah. Dan Aisyah itu pernah memberikan 3 butir kurma kepada ibu tersebut. Dan si ibu ini bawa apa? Bawa 2 anak. Ibu dengan 2 anaknya datang kepada Aisyah. Mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan oleh keluarga Rasulullah SAW untuk ibu tersebut, dan diberikan oleh Aisyah 3 butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Dan si ibu karena 3 kan, dia pegang 1, yang 2 itu dia apain? Kasih kepada anaknya yang 1 lagi, dikasih lagi kepada anaknya yang 1 lagi, pas tuh 3 dimakan bersama anaknya itu. Wa amsakat bi nafsiha tamrah, dia pegang itu 1 untuk dirinya. Fa akala sibyanu tamrataini wa nadhara ila ummiha.
Namanya lapar, anak kecil dapat, kalau kita mau permen gitu, wah seneng banget itu ya, lagi lapar gitu kan, dapat yang manis-manis, dia makan. Dia makan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah habis nih makanan ini itu, si anak itu kedua-duanya itu melihat ke ibunya itu, karena ibunya masih megang apa? Masih megang kurma gitu kan, ya itu. Kalau kita masih megang permen misalkan, si anak itu melihat ke ibunya itu kan, masih kepengen juga ya. Namanya juga anak-anak gitu ya, masih kepengen juga. Apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut? Fa'amadat ila tamrati fasyaqatha. Kemudian apa yang terjadi? Beliau itu potek gitu ya, belah menjadi dua. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Kemudian ketika dia potong itu, dia berikan yang satu itu kepada anaknya yang pertama, yang setengah lagi itu kepada siapa? Kepada anaknya yang kedua. Dia makan apa? Enggak makan apa-apa. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Orang tua tuh kayak begitu itu. Rela untuk tidak makan, yang penting anaknya makan. Rela itu untuk capek, yang penting anaknya enggak capek. Orang tua itu rela untuk menderita, yang penting anaknya bahagia. Orang tua itu rela untuk sedih, yang penting anaknya itu merasakan kebahagiaan. Itu tuh orang tua, terutama adalah ibu. Ya Bu, begitu nggak Bu ya? Iya begitu, pastilah itu. Ya kita di rumah yang punya istri itu ya, bagaimana ketika anak kita sakit itu, yang kewalahan itu siapa? Istri kita itu. Kemudian informasi itu disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu pulang. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Wa ma yu'jibuki min dzalika laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, mengapa engkau heran? Maksudnya nggak usah heran juga gitu kan ya. Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya terhadap keduanya. Jadi karena faktor si ibu ini menyayangi kedua orang tuanya, Allah curahkan rahmat kepada siapa? Kepada ibu tersebut itu. Jadi di rumah pun juga sama kita demikian para jemaah sekalian. Ibu sayang banget itu kepada anaknya, bapak sayang banget itu kepada anaknya, sayang orang tua itu kepada anaknya. Ini yang akan menghadirkan rahmat Allah kepada rumah tersebut. Jadi kalau kita sayang banget sama anak kita, memberikan perhatian, memberikan pendidikan, memberikan apa yang dibutuhkan selama itu adalah kebaikan. Saat orang tua itu melakukan hal tersebut, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada keluarga tersebut. Jadi salah satu hal yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah keluarga itu adalah bagaimana? Ketika orang tua itu begitu menyayangi siapa? Anak-anaknya. Jangan diomelin terus itu ya, bentar-bentar diomelin, bentar-bentar dibentak, bentar-bentar disalahin. Jangan. Yang namanya anak-anak itu suka untuk diapain? Dipuji, diapresiasi, semangat dia itu. Dan itu akan terekam itu. Semakin anak itu dipuji tentang kebaikan sebetulnya kan, perbuatan yang dia lakukan, dia akan senang, termotivasi. Nah, kamu hebat banget gitu ya. Sholat nih luar biasa, subuh udah lama gitu. Nah, luar biasa itu ya. Kamu itu selalu membantu adikmu, itu luar biasa. Jadi yang kita puji itu adalah perbuatannya tersebut, sehingga dia itu termotivasi itu. Puji itu. Jangan sampai ada kesalahan sedikit diungkit-ungkit, dimarahin. Giliran anak itu melakukan kebaikan, nggak ada pujian sama sekali, apresiasi. Mana keadilan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Kadang-kadang manusia itu hanya melihat pada sisi apa? Keburukannya saja, kekurangannya saja. Padahal kebaikan itu banyak dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi sering-seringlah kita memuji anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan sering memuji mereka, insya Allah mereka itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan sering diomelin, Pak ya, jangan sering dibentak, jangan sering disalahin dan sebagainya. Kasihan mereka. Secara psikologis juga akan berpengaruh kepada diri mereka, dalam diri mereka. Ya.
Karena kan gitu ya, anak itu kalau sering diomelin, ya, maka dia akan menjadi seorang pemberontak gitu. Kalau sering diomelin, nanti pada satu kesempatan dia akan ngelawan gitu. Jadi memang penelitian dilakukan seperti itu gitu. Penelitian dilakukan itu ketika seorang anak itu diomelin lagi gitu, maka dia akan menjadi apa? Pemberontak. Kalau anak itu sering disalahin, dia itu akan menjadi apa? Orang yang minder. Ya, bentar-bentar disalahin, nggak ada benernya aja gitu ya. Padahal sepele gitu ya. Kalau sepele mah udah biarin aja gitu. Kalau ternyata anak itu sering disalahkan, maka dia akan menjadi anak yang minder, nggak pede, nggak percaya diri ketika dia itu berada di depan orang-orang lain, di depan teman-temannya. Makanya itu harus kita belajar juga itu. Nah, jadi anak-anak kita itu sering apa? Ya kita elus, kita peluk, kita kuatkan dirinya, kuatkan hatinya, puji kalau ternyata ada kebaikan yang dia lakukan. Ada hal yang sepele, udahlah biarkan saja itu. Kecuali kalau hal yang fatal itu ya kita sampaikan. Ya, jadi jangan sering-sering ngomelin. Kenapa Pak? Kalau sering ngomel ke anak itu akan menjadi seorang pemberontak, ngelawan nantinya. Kan begitu jadi. Kan sekarang banyak begitu Pak ya. Anak sering diomelin, apa yang dilakukan oleh anak? Ngebalas gitu ya, ngomong lagi ya. Karena begitu kan sering diomelin. Tapi kalau sering diapresiasi karena kebaikan yang dia lakukan, dia merasa apa? Merasa dihargai gitu. Senang dia itu. Jadi hadis yang ke-89 ini adalah hadis yang terkait dengan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Hadis yang ke-90 ini adalah hadis di mana disunahkan. Hadis 90, hadis 91 ini adalah terkait dengan bagaimana kita itu disunahkan untuk mencium anak-anak kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Bagaimana hadis tersebut? Hadis ke-90 sampai dengan dan hadis ke-91 ada kemiripan itu ya terkait dengan apa yang kita bahas. Dari Aisyah, ia berkata, "Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada Arab Baduy. Arab Baduy itu namanya juga tinggal di pedalaman, di padang pasir. Biasanya itu sifatnya gimana? Keras. Sifatnya itu gimana? Ya kaku tadi itu ya. Kepada anak-anaknya itu ya jarang ada kelembutan lah kepada mereka. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan ada seorang laki-laki Arab Badui itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian ini suka nyiumin anak-anak kalian itu. Kan langsung to the point aja itu ya. Kalian suka nyiumin anak-anak kalian itu. Fama nuqabbiluhum, kalau kami mah enggak pernah itu. Nah, ini kan sebuah apa? Karena kehidupan yang keras, anak itu harus menjadi orang yang kuat gitu ya. Maka kami nggak pernah tuh ada lembut-lembut kayak begitu kepada anak. Harusnya bagaimana? Anak itu harus kuat. Anak itu harus betul-betul mentalnya itu baja. Maka kami memberikan pendidikan yang keras kepada mereka juga. Begitu tuh disampaikan si laki-laki Badui ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apakah aku punya kekuatan? Apakah aku punya daya? Apakah aku mampu untuk bisa memberikan hal kepada kalian itu atau memberikan bantuan pertolongan ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari dalam diri kalian. Maksudnya itu bagaimana? Kalau ternyata ada orang tua itu enggak pernah berkasih sayang kepada anak-anaknya, Allah akan cabut rahmat dari orang tua tersebut. Kalau di dalam satu rumah ibu bapaknya atau mungkin salah satunya itu tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, Allah akan cabut rahmat dari rumah tersebut. Hati-hati. Jadi kita apa yang kita lakukan? Berikan kasih sayang yang terbaik kepada anak-anak kita. Berikan kasih sayang yang positif tentunya kepada anak-anak kita, agar Allah mencurahkan rahmat kepada keluarga kita. Allah mencurahkan rahmat kepada rumah kita. Jangan sampai dikarenakan kita tidak memberikan kasih sayang kepada mereka, di antaranya adalah enggak pernah nyium mereka, enggak pernah meluk mereka. Akhirnya apa? Allah cabut rahmat itu
dari rumah tersebut. Itu hadis yang ke-90. Hadis yang ke-91 masih terkait dengan bahasan tersebut adalah haddatsana Abu Salamah ibni Abdurrahman anna Abu Hurairah qala. Ini Abu Hurairah pernah menyampaikan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasabna Ali wa indahu al-Aqra ibnu Habis at-Tamimi jalis. Jadi satu kesempatan Rasulullah itu pernah ciumin itu siapa? Cucunya, siapa? Hasan. Diciumin. Dan di sana itu ada seorang sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Sahabat Rasulullah namanya Al-Aqra ibnu Habis. Faqala Al-Aqra, si Aqra ini, sahabat Rasulullah ini berkata kepada Rasulullah, "Inna li 'ashratan minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan." Aku ini punya apa? Aku ini punya 10 anak. Dan aku nggak pernah tuh nyiumin mereka. Ini sebagai bentuk apa? Kebanggaan dia itu bahwa saya ini apa? Laki-laki, maskulin gitu. Harus memberikan pendidikan kepada anak-anak itu harus apa? Harus kuat mereka. Nggak usah dilembut-lembutin anaknya. Kenapa kalau dilembut-lembutin itu bisa jadi ya misalkan melunjak gitu. Tetapi harus apa? Harus dikerasin. Nggak usah pakai dicium-cium kayak begitu. Ketika melihat hal tersebut, Rasulullah itu nyiumin cucunya yaitu Hasan. Al-Aqra ini, ya saya punya 10 anak, saya tak pernah tuh nyiumin anak-anak saya, dengan bangganya itu. Apa yang fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu melihat kepada siapa? Pada sahabat Rasulullah itu, faqal, dan dia berkata, dan Rasulullah berkata, man la yarham la yurham. Hadis ini yang biasa dihafalin sama siapa? Ustaz Hasan, anak-anak TPA ya. Man la yarham la yurham. Jadi kalaupun melihat itu ya asbabul wurudnya itu ya, hadis ini ada nih, Rasulullah bersabda dengan hadis ini, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi, apakah oleh manusia atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau disayangin sama orang lain, maka sayangilah mereka. Kalau kita mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sayangilah orang lain. Kenapa? Orang yang peduli kepada anaknya, orang yang memberikan sayang kepada anaknya, maka ini yang akan menjadikan apa? Anaknya pun tersebut sayang kepada orang tuanya. Berikut juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan curahkan rahmatnya. Begitupun juga dengan orang yang ada sekeliling kita. Kita peduli kepada mereka, mereka pun juga sama demikian. Kita hormat kepada mereka, mereka pun juga sama demikian. Bukan berarti kita mengharapkan balasan, tidak itu. Kita tidak mengharapkan balasan dari mereka. Apa yang kita lakukanlah saja. Tetapi secara fitrah manusia itu akan menyayangi orang-orang yang menyayangi diri. Orang itu akan peduli kepada seseorang ketika orang lain itu peduli kepada dirinya. Jadi para jemaah sekalian, dari dua hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jangan sampai rahmat Allah itu ditarik, diambil dari satu keluarga, dari orang tua ibu ataupun bapak, ketika mereka itu tidak memberikan sayang kepada anak-anak mereka. Enggak pernah nyium, enggak pernah meluk, enggak pernah ngelus. Hati-hati. Tapi saya yakin ya di sini para jemaah sekalian, betapa bahagia punya anak dielus, apalagi kultur budaya di Indonesia itu ya, yang lembut itu ya, yang ramah, bagaimana baik kepada anak ya. Itulah kultur di Indonesia, dan alhamdulillah Allah jadikan kita tinggal di negara ini dengan budaya dan kultur seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, dan ini yang akan menjadikan rahmat Allah turun kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum